Pemimpin yang zalim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Dua. Yang pertama amanah, yang kedua adil. Lawan dari amanah khianah, lawan dari adil zalim. Kalau dia amanah, dia adil, berarti dia pemimpin yang patut untuk diikuti. Tapi kalau dia sudah lawan dari amanah khianah, lawan dari adil zalim, maka dia tak layak untuk diikuti. Al-imamu liyutamma bihi. Ju'ilal imam, imam itu diangkat untuk diikuti. Imam angkat takbiratul ihram, ikut. Imam ruku, ikut. Imam sujud, ikut. Imam kentut, jangan. Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang zalim? Islam ada namanya kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau ada Pak RT buat majelis gaple, mabuk, membawa masyarakat, datang orang mengadu, Pak Ustadz, Pak RT mabuk, sabar. Allah bersama orang yang sabar. Pembodohan. Maka kita mesti rapat untuk mengganti RT dengan RT yang soleh. Karena kalau tidak, satu RT ini akan kena musibah. La ta'murunna bil ma'ruf, kalian mesti ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau kamu tidak melakukan itu, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Nanti dikhawatirkan diturunkan Allah hukuman. Ketika hukuman itu turun, summa tad'unahu, kamu berdoa minta, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan gara-gara diam menengok kemungkaran. Pak Ustadz, ini Pak RT udah mulai memakai siskamling kita untuk bawa-bawa cewek-cewek duduk-duduk, joget-joget, dangdut-dangdut koplo tengah malam. Gak apa-apa, yang penting kita di masjid berzikir, membaca Quran. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin lana a'maluna walakum a'malukum. Bukan ajaran Islam. Islam mengajarkan kita mengajak orang berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar. Tak Ustadz, izin bertanya, bagaimana berjuang sesuai syariat Islam, ajaran Rasulullah terhadap para pemimpin yang tidak menjalankan sesuai syariat Islam, padahal dia sendiri seorang Islam? Kalau Anda seorang dosen, profesor, doktor, buat seminar, itu bidangnya, sadarkan umat ini, seminar, lokakarya. Kalau Anda seorang da'i, juru dakwah, sampaikan lewat khutbah data, fakta, tugas seorang pemimpin, bukan penyebar fitnah. Kalau Anda seorang kepala rumah tangga, pimpinan perusahaan, punya anak buah, jelaskan kepada mereka dengan bahasa yang santun. Tapi kalau Anda duduk di parlemen sebagai anggota legislatif, DPRD kabupaten kota provinsi, DPD, DPR RI, maka berjuanglah dengan cara konstitusional. Negara kita negara demokrasi. Dalam negara demokrasi semua diputuskan berdasarkan voting, suara terbanyak, suara Tuhan. Jadi kalau saya mengajak umat untuk memilih anggota legislatif yang sholat, caleg yang takut sama Allah, sesungguhnya saya sedang berdakwah konstitusional. Tapi saya tidak berpolitik praktis mencalonkan diri. Kenapa? Karena saya milik semua partai, milik semua umat, milik semua ormas. Tapi saya berhak untuk menentukan pilihan langsung, umum, bebas, rahasia. Ketika orang bertanya ke saya, Pak Ustadz, mana yang saya pilih? Pilih orang ini. Karena kalau dia duduk nanti, dia akan beramar ma'ruf nahi mungkar melalui jalur konstitusional, yaitu legislatif. Jadi sesuailah dengan bidang kita masing-masing. Apa bidang kita? Laksanakanlah, berjuang sesuai dengan bidang kita untuk menegakkan syariat Allah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pandangan Islam terhadap seorang aktivis pejuang yang selalu mengkritik kebijakan tak sejalan di tempat kerjanya? Beda antara kritik dengan nahi mungkar. Kritik itu asal berseberangan dengan pendapat
umum, opini publik. Oposisi. Kalau berjalan bersama, posisi. Kalau berseberangan, oposisi. Oposisi biasanya A kata rezim, B kata dia. Yang penting beda. Kalau nahi mungkar tidak begitu. Tidak selamanya orang itu salah. Kalau kebetulan dia keliru, luruskan. Tapi kalau dia benar, dukung, support. Jadi kritik itu tidak selamanya benar, walaupun tidak selamanya salah. Jadi saya tidak pakai kritik, saya tidak pakai oposisi, saya pakai istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada orang yang meluruskan PRT, PRW, bupati, gubernur, wali kota, presiden, direktur, dia tidak sedang beroposisi, karena oposisi negatif. Dia tidak sedang mengkritik, karena kritik selalunya dari atas ke bawah. Dia sedang meramar ma'ruf nahi mungkar. Ini orang perlu diajak kepada ma'ruf. Ini orang perlu diluruskan supaya tidak mungkar. Kewajiban beragama. Kuntum khaira umat, kamu umat yang terbaik. Bukan kamu umat terbaik karena hajimu 10 kali. Bukan kamu umat terbaik karena keningmu hitam. Bukan kamu umat yang terbaik karena terawihmu sampai subuh. Kapan kamu jadi umat terbaik? 3. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Lakukan yang 3 ini, umat terbaik. Tapi semua ada kosnya, ada bayarannya, tidak ada yang free. Maka kalau mau pada zona aman, enjoy, nikmati saja. Tapi begitu kita berani berseberangan dengan nahi mungkar, maka akan merasakan kepahitan-kepahitan hidup. Lepas dari PNS, tidak mendapatkan berbagai kesempatan. Jamaah umroh yang sudah siap berangkat 600 jadi batal. Siap tidak itu? Diikut-ikuti orang. Jadwal-jadwal di kantor-kantor yang terkait ada tekanan dari atas, sejam kemudian tak jadi. Dia tidak secara terus terang, tapi secara senyap-senyap, tapi menyakitkan. Boleh jadi kita siap, tapi keluarga kita kan tak siap. Boleh jadi kita pribadi siap, tapi kita punya ponakan yang menjadi pegawai di kantor ini. Ketika orang tahu kita ada kaitan, dia akan dicampakkan ke tempat yang jauh. Ada aksesnya. Hidup adalah berani memilih resiko. Life is take risk. Hidup berani mengambil resiko. Jangan ketika kita sudah berani nahi mungkar, tidak siap menerima efeknya. Nih, apalagi kita berada di dalam suatu sistem. Pikirkan baik-baik. Siap tidak? Kalau siap, jalan. Kalau tidak siap, nanti kita akan punya kepribadian ganda. Siap melakukan sesuatu, tapi tak siap menerima efek dari sesuatu. Itu adalah mental, namanya mantik tufuli, mantik logika anak kecil. Anak kecil berani melempar batu ke jendela, pecah, tapi setelah itu dia lari. Itu namanya lari dari kenyataan. Di Indonesia kita melihat ada tokoh-tokoh, habib-habib, ulama-ulama yang berani menerima resiko. Keluarganya pun siap menerima resiko. Di negeri ini semua bisa direkayasa, kata Salim Said, pengamat politik senior, putih rambutnya, putih jenggotnya. Kata-katanya itu saya copy. Di negeri ini semua bisa direkayasa. Siap tak menerima rekayasa-rekayasa itu? 4. Bagaimana cara kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di situasi seperti ini, di mana Islam dan ulama dianggap sebagai musuh oleh rezim yang berkuasa? Pandai itu penting. Pandai-pandai jauh lebih penting. Kalau orang mencari botol kecap, pakai botol minyak babi, isinya tetap kecap. Razia botol kecap, pakai botol minyak babi. Tengoknya, bebas botol minyak babi, isi tetap kecap. Tapi tak semua seorang semazhab dengan saya. Dia justru dinampakkannya, aku botol kecap, kata dia. Terserah. Ada yang model bermazhab
botol minyak babi, tapi ada yang tetap bertahan dengan kecap. Kalau saya dipecahkan karena botol kecap, biarlah dipecahkan. Yang penting mati sebagai botol kecap. Pecahnya bagaimana? Sebagai botol kecap. Beserpih dia dengan batu, tetap tertulis di situ botol kecap. Toh pada akhirnya akan pecah juga. Lebih baik pecah jadi botol kecap dari pecah jadi botol minyak babi. Sudahlah pecah, botol minyak babi lagi. Ini kan beda prinsip. Yang saya tidak mau itu botol kecap ngejek botol minyak babi. Bahwa kau berprinsip mau jadi botol minyak babi, jadilah botol minyak babi, tapi isi kau tetap kecap. Tapi jangan kau ejek yang berprinsip botol kecap. Ini pun susah memahaminya kalau belum pernah makan kecap. Tapi di Palembang ini saya sampaikan mudah. Kenapa? Karena orang di Palembang biasa minum cuko di atas kecap lagi. Nah, ada orang yang berprinsip mazhab pertama, ada yang berprinsip mazhab kedua. Silakan. Yang saya tak suka, mazhab satu mengolok-olok mazhab kedua, mazhab dua menjatuhkan mazhab satu. Karena dua-duanya sedang berjuang, dua-duanya sedang memperjuangkan isi yang sama, walaupun dengan sampul casing yang berbeda. Terakhir, saat ini sudah sangat dekat dengan akhir zaman. Terlebih virus COVID-19 semakin membatasi umat Islam dalam beribadah. Bagaimana sebaiknya sikap kita? Pulang dari berjumpa dengan Habib Novel Al-Idrus Solo bulan Maret 2020, maka 2 hari saya sampai di Pekanbaru, lockdown total, walaupun namanya PSBB. Maka saya berhenti keluar Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan. Tapi 1 hari tausiah online sampai 5 kali. Tak berhenti. Video di UAS official malah lebih banyak daripada sebelum Covid. Ramadan tahun lalu full sholat tarawih di rumah 30 malam, khatam 30 juz. Malah saya renung-renung lebih berkualitas lagi waktu Covid daripada tak Covid. Ramadan tahun lalu khatam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, dikemas dalam buku 53 stasiun menuju Allah. Video full, semua akses bisa saya masuki. Khatam Quran tarawih 30 juz, kitab Ar-Risalah Qushairiyah. Covid tidak memberikan efek apapun. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tapi apakah semua umat sekuat kita? Kan itu yang jadi masalah. Jadi kita didik saja umat ini menjadi kuat. Kalau kalian tak bisa sholat di masjid, kalian tetap sholat di rumah dengan keluarga. Andai kalian, tapi ada hal-hal yang kita tidak bisa diam. Kalau sampai sholat Idul Fitri, Idul Adha, kurban kita dilarang, sementara di depan biji mata kita orang duduk ramai-ramai di kafe, sementara mall tetap dibuka, diam kita. Pembodohan luar biasa. Berapalah jumlah orang sholat di masjid, tapi berapa yang minum kongko-kongko duduk-duduk? Maka ada masanya kita lockdown, duduk sejenak, tapi tanpa mematikan aktivitas. Kita tetap beraktivitas, hidup kita tetap berkualitas. Jadi alhamdulillah, Ramadan 2019 belum Covid, Ramadan 2020 sudah Covid ketat, Ramadan 2021 Covid kurang ketat. Justru di antara 3 ini saat amat sangat ketat itulah yang paling berkualitas yang saya rasa. Rezeki, ajal, perbuatan, sengsara, bahagia. Ini hadis kalau dipahami secara tekstual, orang akan menjadi apatis dan tak mau berusaha. Lalu yang disalahkan takdir. Maka muncullah satu gerakan namanya Neo Mu'tazilah yang mengatakan rukun iman dipangkas saja jadi 5.
tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir tak usah, karena gara-gara takdir ini umat Islam jadi mundur, tak mau berusaha. Tak usahlah berusaha, rezeki sudah ditetapkan. Maka di sini dijelaskan oleh para ulama, memahami hadis-hadis tentang takdir secara umum ada 3 yang mesti dilakukan. Pertama, jangan menarik kesimpulan dari satu hadis. Ada satu kitab ditulis Syekh Yusuf Al-Qaradawi, judulnya Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah, bagaimana berinteraksi dengan hadis. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dicetak oleh Gema Insani Press, GIPS, Jakarta. Bagaimana cara berinteraksi dengan hadis? Kumpulkan hadis-hadis yang banyak dalam satu tema, baru tarik satu kesimpulan. Karena hadis ini akan dilengkapi hadis ini. Sama macam hadis tentang solat. Mana ada hadis tentang solat dari mulai niat sampai takbiratul ihram sampai salam? Tak ada. Hadis ini, hadis tentang ruku', hadis tentang sujud. Begitu hadis tentang Isra Mi'raj. Tak ada hadis tentang satu Mi'raj, satu hadis saja. Tak ada. Begitu juga dengan takdir ini, kumpulkan banyak hadis, lalu namanya maudhu'i, tematik. Ditarik satu kesimpulan dari satu hadis, dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. 2. Ada kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang tidak bisa dipahami secara teks. Kalau dipahami secara teks, gagal kita paham, gagal paham, salah. Contoh, in tuqridallaha qardan hasana, kalau kau beri pinjaman kepada Allah, kalau kau beri pinjaman kepada Allah, Allah Maha Kaya, Allah tak perlu pinjaman. Apa makna kau beri pinjaman kepada Allah? Kau beri pinjaman kepada agama Allah dan orang-orang yang menegakkan agama Allah, maka Allah akan berikan balasan berlipat ganda. Ayat lain, in tansurullah, kalau kau tolong Allah. Ini tidak bisa dipahami secara teks. Kau tolong Allah, Allah mana perlu pertolongan kita? Wa huwal ghaniyul hamid, dia Maha Kaya lagi Maha terpuji. Apa makna kau tolong Allah? Kau tolong agama Allah, kau tolong orang-orang yang menegakkan agama Allah. Maka perlu namanya takwil. Makanya Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi, didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din, dalamkan agamanya, wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia takwil. Karena banyak ayat dan hadis dipahami bukan secara teks, tapi takwil dari teks itu. Yang ketiga, pahami ayat dan hadis tentang takdir menurut pemahaman salafus saleh. Siapa itu salaf? 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, zaman Nabi SAW. Thumma alladhina yalunahum, seabad sesudah itu, zaman para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, sahabat tabi'in, tabi'in. 3 abad pertama salaf. Ikuti pemahaman takdir menurut pemahaman salaf, bagaimana Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in memahami ayat-ayat dan hadis-hadis takdir. Kalau tidak, maka kita akan terikut-ikut dengan kelompok ahlul bid'ah. Siapa dia? Itu 2 yang saya sebutkan tadi. Jabriyah yang mengatakan kita terpaksa dengan takdir, Qadariyah yang mengatakan campakkan saja takdir ini. Kedua-dua kelompok ini ahlul bid'ah. Jabariyah ahlul bid'ah, Qadariyah ahlul bid'ah. Ahlus sunnah wal jamaah, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari menyusun tauhid ini untuk membantah Jabariyah dan membantah Qadariyah. Maka datanglah dia Imam Abul Hasan Al-Ash'ari abad ketiga, abad keempat, merumuskan, diambil dari Quran dan sunnah. Maka ada al-kasbu, usaha tentang rezeki. Beriman bahwa rezeki saya sudah dituliskan malaikat, maka akan membangkitkan semangat untuk mencari rezeki. Tidak menjadi orang yang berputus asa karena menganggap rezeki kita sudah diambil orang lain. Kalaulah rezeki musang diambil harimau, maka sudah lama musang itu punah dari atas muka bumi ini. Makanya apa kata orang Melayu, rezeki musang takkan dimakan harimau, karena sudah ada rezekinya masing-masing. Ungkapan itu bisa jadi membangkitkan semangat,
tapi juga bisa jadi membuat orang menjadi malas bekerja. Rezeki musang takkan lari ke mulut harimau. Semua sudah ada rezekinya masing-masing. Itu kalimat memberikan multi interpretasi. Bagi orang yang bersemangat bekerja, terus semangat. Kenapa? Takkan habis rezeki itu dimakan harimau, masih ada sisa-sisa untuk musang. Tapi bagi orang yang apatis, dahlah kita duduk aja, biarpun nanti habis dimakan harimau, rezeki musang datang juga ke kita. Ini tak betul. Oleh sebab itu lihatlah bagaimana Nabi mengajarkan rezeki. Adakah Nabi dan sahabat duduk-duduk saja berpangku tangan? Tak. Ketika pindah sahabat dari kota Makkah ke kota Madinah, tak ada harta yang bisa dibawa. Lalu kemudian datanglah Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Lalu Sa'ad menawarkan, kau ambil rumahku, mana yang kau mau ambil. Kau ambil istriku ini, nanti ku ceraikan. Waktu itu poligami, belum lagi ada batasan, belum turun ayat matsna wa thulatha wa ruba'. Istrinya sampai ada 10, 20. Mana yang kau mau ku ceraikan, ambil. Tapi apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf waktu itu? Dullani ala suq, tunjukkan saya mana pasar kota Madinah. Itu menunjukkan mereka semangat mencari rezeki. Mereka tidak tidur-tiduran di emperan Masjid Nabawi. Mereka tidak tidur ketika diajak untuk mencari rezeki. Udahlah, rezeki sudah tertulis. Nah, tak begitu. Maka ayat Quran juga mengajarkan, idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa masuk pintu masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukakan untuk aku pintu-pintu rahmatmu. Tapi kalau keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, aku minta bukakan pintu rezekimu. Kenapa? Keluar dari masjid, langsung pergi ke pasar, langsung buka toko ruko, yang pergi ke sungai mencari ikan, yang punya tanah kebun tanam tanaman, minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keyakinan dalam diri bahwa rezekiku tidak akan diambil orang lain. Itu di antara ucapan kalangan salaf bernama Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata dia? Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu rezekiku yang sudah ditetapkan Allah tidak akan diambil orang lain. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun menjadi tenang. Tapi ini juga memberikan mata pisau dua, satu ke bawah, satu ke atas. Maka dia mesti dijelaskan dengan baik. Oh, rezekiku sudah ada, kalau begitu tak perlu aku risau, nanti dia akan datang sendiri. Tetap kita mengusahakannya. Tengoklah bagaimana rezeki yang sudah ditetapkan Allah untuk Hajar. Tapi Hajar tak tahu bahwa itu untuk dia. Dia lari ke Bukit Safa, tak ada air. Dia lari ke Bukit Marwah, tak ada air. Lalu kemudian dia datang, ternyata Allah sudah menyiapkan air dari tumit tapak kaki Ismail alaihissalam. Tapi itu keluar bukan karena dia duduk-duduk santai. Hajar tak ada duduk santai. Rezeki kita udah ada nak, tenang-tenang aja, nanti muncul sendiri air nih. Nah, tapi tetap dia cari. Begitu juga dengan Maryam. Maryam memegang anaknya yang baru lahir, Isa alaihissalam. Apa kata Allah kepada Maryam? Wa ghuzi ilaiki bi jiz'in nakhlati. Kau goncangkan pangkal batang korma di belakang dengan pundakmu, anakmu tetap kau pegang, kau goncangkan ke belakang. Tusaqit alaiki rutaban janiyah, akan gugur buah korma dari atas. Maka kumpulkan ayat, hadis, pemahaman salaf, barulah sempurna dia. Dia seperti puzzle. Puzzle gambar, jangan ambil sepotong, tak utuh dia. Maka ambil uni, gambar mobil, ada bannya, ada atapnya, ada jendelanya, ada spionnya, ada mesinnya, barulah dia menjadi gambar yang sempurna. Kenapa Allah tak kasih saja satu? Kenapa? Disitulah nampak yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah ingin menunjukkan mana keutamaan orang beriman. Ada di atas itu. Siapa dia? Wallazina utul ilma. Orang yang berilmu, ada beriman, ada berilmu, derajat, diangkat Allah beberapa derajat. Masalah fisik, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Masalah rezeki, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Masalah memahami Al-Quran dan Sunnah pun macam ini juga. Tak semua sahabat Nabi, 114.000 jumlah sahabat Nabi, kata Imam Abu Zur'ah. Tak sama semua kualitasnya. Ada yang hebat dalam bidang hadis,
Abu Hurairah radhiyallahu an, ada yang hebat dalam bidang tafsir, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, ada yang faqih ahli fikih, Abdullah ibn Umar, Aisyah, Abdullah ibn Mas'ud, ada yang bidang bacaan Al-Quran qiraatnya yaitu Ubay bin Ka'ab, Zaid ibn Thabit. Ini menunjukkan ada kelebihan masing-masing. Maka begitu juga dengan masalah rezeki ini, dengan meyakini bahwa rezeki ditulis, maka jangan ragu. Ibu yang punya anak, jangan sampai nak aku tinggalkan engkau, aku khawatir nanti kau makan apa, maka kau makanlah segalanya, aku khawatir nanti kau susah, ini sudah kusiapkan duit korupsi, duit haram, duit sikut, duit tunjang, duit sipak, duit sundul. Gara-gara khawatir anak tak makan, lalu menyediakan harta haram. Na'udzubillah, na'udzubillah. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi, apa kata Nabi Yaqub, ma ta'buduna min ba'di, sesudah aku mati nanti apakah kau punya keyakinan atau tidak? Itu makna ta'buduna min ba'di. Bukan sesudah aku mati nanti kau makan apa, nanti kau gimana. Itulah yang membuat orang menjadi kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pahami makna rezeki dengan baik. Yang kedua, ajal. Dengan saya penuh keyakinan bahwa ajal saya sudah ditetapkan Allah, membuat saya tidak takut pada mati. Karena kalau tak mati kata Allah, tidak. Orang yang tidak meyakini ajalnya dikehendaki Allah, maka bawaannya takut saja. Ini hujan nih, tak usahlah ke masjid, nanti jalan tertutup, masuk lubang, mati pula kita. Ini hujan nih, banyak nyamuk, nanti di pengajian digigit nyamuk, kena Aedes aegypti, mati pula kita. Ini bapak ibu yang hadir malam ini orang-orang yang tak takut mati semua. Kan takut juga, tak ada bunyi. Keberanian tak membuat orang cepat mati, ketakutan tak membuat orang lama mati. Memangnya kalau kita terlampau berani cepat kita mati? Tidak juga. Memangnya kalau kita takut berkurung aja dalam kamar bisa tak mati-mati? Di kamar mandi pun orang bisa mati. Berapa kali orang mati? Sedangkan sahabat Nabi yang agung dan mulia, setiap jengkal badannya kalau tidak bekas tombak, bekas anak panah, bekas tebasan pedang. 3. Tombak, anak panah, tebasan pedang. Khalid ibn Walid sampai meleleh air mata, dia menangis, kenapa aku mati di atas tempat tidur, kenapa tidak mati di medan peperangan. Jadi keberanian tak membuat orang cepat mati, ketakutan tak membuat orang memperlambat mati. Makanya ayat-ayat hadis-hadis tentang mati membangkitkan semangat para ulama berjihad fi sabilillah. Kalau memang sudah mati, di tempat tidur pun kita mati. Berapa lama, berapa banyak orang yang sama-sama tidur kita tadi malam, tapi subuh tadi tak bangun, diketok tak juga buka, didobrak baru terbuka, rupanya sudah mati karena tak lagi ditiupkan Allah roh ke dalam jasadnya. Maka meyakini bahwa umur sudah ditetapkan membuat kita menjadi optimis menghadapi hidup. Ibu punya anak mau dikirim ke Jawa sekolah, ke pondok tahfiz Quran, kalau bawaannya takut nanti kau pergi ke sana takut mati, akhirnya anak diletakkan di celah ketiak, tak pernah pergi kemana-mana, akhirnya mati juga. Mati. Pergilah nak kemana kau pergi. Kau mau pergi ke Afrika Utara, kau mau pergi, silakan. Andai kau mati, kau akan mati syahid. Andai kau balik, kau sudah menuntut ilmu agama, kau pun akan perjuangkan. Begitu mentalnya. Ini tak, anaknya mau izin, ma aku pergi, tahu salah kau pergi, nanti kau mati. Wa amalihi amal, dengan diketahuinya bahwa kita sudah ditetapkan beramal, maka kita memiliki keyakinan yang kuat, aku mesti beramal. Itulah yang dipahami oleh salaf, di antaranya Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata dia? Alimtu, aku tahu, annal amali, bahwa amalku la ya'malu bihi ghairi, tak mungkin diamalkan orang lain. Amalku, solatku, puasa sunatku, zikirku, tahajudku tak mungkin diamalkan orang lain. Maka aku mesti menjemputnya dengan amalku. Terserah mau pakai kalimat apa. Sekarang orang dengan kalimat berbunga-bunga macam-macam. Ada yang dia buat menjemput takdir, ada kata dia merubah takdir, macam-macam.
Yang penting pahami dengan baik bahwa kita mesti beramal. Wa syaqiyun aw sa'id. Kita tak tahu apakah kita ini bahagia atau sengsara. Lalu apa makna kalimat ini? Menurut para ulama, saya membaca syarah ini, baca syarah ini, baca syarah ini, lalu kalau saya tarik kesimpulan bahwa kita jangan terlalu pede dengan amal kita. Yang sudah ngaji, yang sudah hijrah, yang sudah taubat, lalu melihat orang yang baru ngaji, ente kan baru 2 tatap muka. Jangan. Boleh jadi dia jauh lebih bahagia daripada kita. Ketika saya sedang duduk di Az-Zikra, duduk di samping para ustadz, ada di sana imam dari Amerika, Ustadz Samsi Ali, ada Ustadz Arifin Ilham, ada ustadz yang lain. Apa kata beliau berbisik? Beberapa orang bersalaman, cium tangan, bolak-balik. Jangan sampai terlintas di hati kita jauh lebih mulia daripada anak-anak muda yang mencium ini. Itu pesan saya ingat. Jangan sampai terlintas di hati kita jauh lebih mulia daripada anak-anak muda yang mencium tangan ini. Kenapa? Karena jelas-jelas mereka jauh lebih mulia saat itu daripada kita. Karena mereka sudah mengamalkan perintah Allah, memuliakan orang tua, memuliakan ulama. Dia sudah beramal dan kita belum beramal apa-apa. Oleh sebab itu maka tak pernah merasa bahwa kita dalam posisi aman. Aku kan sudah sholat, aku kan sudah puasa, aku kan sudah. Jangan. Kenapa? Karena boleh jadi syaqi, kesengsaraan selalu mengintai kita. Ketika kita merasa sudah berada dalam posisi aman, sesungguhnya kita tidak dalam keadaan aman.